Halo Lur, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Inas Zulfikar, channelnya para petani pemula. Langsung praktek di lapangan. Tak terasa cabai serawung saya ini sudah berumur 42 HST. Dari awal tanam sampai sekarang banyak kendala seperti kena hujan deras, ulat, siput, bahkan keriting ringan dan daun gosong karena overdosis. Tapi akhirnya bisa pulih dan sembuh cepat. Tapi justru disinilah masalah baru muncul. Daun makin rimbun, batang meninggi, bunga malah belum kelihatan banyak. Kalau dibiarkan, panen bisa telat dan produksi menurun. Jadi di video ini saya akan tunjukkan cara menghambat pertumbuhan vegetatif secara alami dan aman tanpa merusak tanaman. Tanaman yang terlalu subur kadang menipu, kira-kira makin sehat, padahal malah kelebihan nitrogen atau hormon vegetatif. Akibatnya, tanaman terus tumbuh daun, tapi tidak masuk fase generatif. Ini sering terjadi di cabai tipe Tavi, karena genetiknya memang responsif terhadap pupuk dan semprotan. Strategi yang saya pakai bukan menghentikan total pertumbuhan, tapi mengerem pelan-pelan. Tujuannya biar tanaman mulai fokus ke pembungaan dan bakal buah. Kali ini saya akan memakai 3 kombinasi produk untuk menghambat pertumbuhan di masa transisi atau dari masa vegetatif ke generatif cabai serawung. Yang pertama, Tridazole 150 EC, jenis fungisida sistemik, berbahan aktif difeconazole dan propiconazole. Manfaat utamanya adalah mengendalikan penyakit jamur seperti bercak daun, antraknosa, dan penyakit akar. Efek tambahan kombinasi dua bahan aktif ini bekerja pada enzim pertumbuhan jamur dan juga dapat memperlambat aktivitas pembelahan sel tanaman, khususnya di bagian pucuk. Peran dalam kombinasinya adalah menghambat pertumbuhan vegetatif tanpa membuat tanaman stres, menjaga tanaman dari infeksi jamur saat fase transisi dari fase vegetatif ke generatif. Yang kedua, Primavos 40 SL, jenis fungisida sistemik dan protektif, berbahan aktif asam fosfit. Manfaat utamanya adalah meningkatkan sistem imun tanaman terhadap serangan penyakit akar seperti Phytophthora dan Pythium, memperkuat jaringan tanaman dan membantu tanaman berhenti tumbuh liar, terutama jika terlalu banyak nitrogen. Peran dalam kombinasinya adalah mengatur keseimbangan hormon dalam tanaman, mendorong pembentukan bunga dan bakal buah. Yang ketiga, insektisida Farmaklin 36 EC, jenis insektisida kutak dan lambung, berbahan aktif abamectin. Manfaat utamanya adalah mengendalikan hama seperti tungau, trips, mengurangi tekanan stres dari serangan hama di pucuk dan daun muda, sehingga pertumbuhan lebih terkendali. Peran dalam kombinasinya adalah menekan hama pemicu pertumbuhan daun abnormal, membantu tanaman fokus ke fase reproduksi. Berikut adalah langkah-langkah pencampuran agar homogen dan larut sempurna adalah sebagai berikut. Yang pertama, larutkan dulu fungisida Tridazole. Kita pakai dosis kira-kira 10 ml per 16 liter air. Setelah itu diaduk-aduk lalu dimasukkan ke dalam tangki sprayer. Yang kedua, larutkan fungisida Primavos dengan dosis 2 tutup atau sekitar 60 ml per 16 liter. Setelah itu diaduk-aduk lalu dimasukkan ke dalam tangki sprayer.
Yang terakhir, larutkan insektisida Framectin dengan takaran sekitar 10 ml per 16 liter air. Setelah itu masukkan ke dalam air dan diaduk-aduk, lalu dituangkan ke dalam tangki sprayer juga. Sebelum menyemprot, gunakan APD minimal masker agar residu pestisida tidak masuk ke dalam tubuh. Keselamatan kerja di lapangan harus diutamakan. Kadang yang bikin petani nggak kerasa sakit itu bukan karena capeknya, tapi karena udah terbiasa hirup racun tiap minggu. Hari ini aku semprot cabai, tapi aku pakai masker. Dulu aku sering batuk-batuk tiap kali habis nyemprot. Sekarang aku mulai sadar, tanaman bisa sembuh, tapi tubuh kita belum tentu. APD itu bukan gaya-gayaan, tapi untuk sayang ke diri sendiri. Oke lur, pagi ini kita pakai 3 kombinasi. Tridazole buat tahan jamur, Primavos biar akar kuat dan gak tumbuh liar, Farmectin ngempet hama kecil di pucuk. Tapi ingat ya, sebelum menyemprot pakai masker dulu. Soalnya gas dari bahan aktif itu nggak kelihatan, tapi bisa masuk ke tubuh lewat nafas. Kita nyemprot buat nyelamatin tanaman, jangan sampai malah ngorbanin kesehatan kita sendiri. Setelah 3-5 hari, tanaman akan mulai terlihat tenang. Daun baru mengecil, pucuk tidak lagi cepat tumbuh, dan tanaman mulai menunjukkan calon bunga. Artinya pertumbuhan vegetatif sudah berhasil dikendalikan. Perlu dicatat, jangan terlalu sering pakai teknik ini. Cukup 1 kali semprot lalu amati. Kalau tanaman sudah masuk fase bunga, hentikan dan ganti ke pemupukan generatif. Dan jangan campur dengan pupuk N tinggi atau hormon daun, nanti malah gagal total. Kalau 7 hari setelah semprot tanaman masih terlalu liar, boleh diulang 1 kali lagi dengan dosis sama. Tapi kalau sudah muncul bunga, sebaiknya jangan disemprot ulang. Lebih baik lanjut rawat dengan pupuk buah dan semprotan mikro ringan. Nah, itu tadi jurus sederhana saya buat ngerem laju daun cabai di umur 42 HST. Nggak pakai bahan mahal, nggak pakai trik aneh-aneh, cukup logika pertanian yang terukur dan terbukti di lapangan. Kalau video ini bermanfaat, jangan pelit-pelit tombol like-nya ya. Tulis pertanyaanmu di kolom komentar, siapa tahu saya bahas di video selanjutnya. Dan pastinya klik subscribe sekarang juga biar nggak ketinggalan jurus-jurus panen berikutnya. Sekian ya lur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.